Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azvin Gustrian, guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 14 Kota Jambi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang telah saya pelajari. Sebelumnya ya, terima kasih, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada Pak Ismianto sebagai fasilitator saya, kemudian Pak Wahyudi Syarif sebagai pelatih penggerak saya. Alhamdulillah, berkat beliau yang mendesain pembelajaran modul 1.1 ini menjadi menyenangkan, sehingga mempermudah saya dan kami angkatan 7 khususnya kelompok 8 lebih mudah untuk memahami pembelajaran dari modul 1.1. Ya, kesimpulan ya. Jadi saya akan memulai dari sebelum saya melakukan pembelajaran modul 1.1. Sebelum belajar modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai guru merasa ada beberapa kesalahan ya, mungkin ya kesalahan, memang kesalahan, karena sebelumnya saya berpikiran bahwa peserta didik atau anak didik itu sama semua. Maksudnya seperti ini, Pak, saya memberi pembelajaran seperti biasa dengan standar yang sama. Nanti saya cuma berpikiran bahwa kalau anak yang rajin akan pandai, anak yang tidak rajin maka tidak akan pandai. Sesederhana itu dengan metode-metode atau mode pembelajaran yang saya gunakan. Ternyata itu menurut saya kesalahan. Ya, menurut saya itu kesalahan setelah saya memahami modul 1.1 ini, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ternyata menurut beliau, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa semua anak itu tidaklah sama. Semua anak itu memiliki bakat dan potensi yang dari lahir. Semua anak itu memiliki sifat positif dan sifat negatif yang dari lahir. Nah, tugas guru hanya menuntun bakat anak seperti apa, potensi anak itu bagaimana. Kemudian sifat positif ya, guru itu menuntun anak untuk menguatkan sifat positifnya dan melemahkan sifat-sifat negatifnya. Ya, kalau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa seorang guru itu ibaratkan tukang kebun. Tanaman itu adalah anak didik. Maksudnya seperti apa? Ya, tukang kebun itu harus memelihara tanamannya biar tumbuh. Beda tanamannya, beda lagi cara metode penanganannya agar hasil tanaman tersebut menjadi banyak atau maksimal. Ya, sebegitupun juga dengan anak. Ya, begitupun juga dengan anak, kita harus tahu mereka bakatnya di mana, potensinya di mana. Kita tidak bisa memaksakan anak yang pintar seni harus kita belajar fisika, yang sains kita belajar, harus paksa mereka belajar olahraga, atau yang olahraga kita paksa, tidak bisa, karena anak harus sudah memiliki sifat positif atau bakat dalam dirinya. Nah, kalau sifat negatif yang lemahkan, misal mereka malas, mereka kurang mau belajar, itu bisa kita lemahkan dengan peningkatan disiplin dan sebagainya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya apa? Kodrat alam itu adalah lingkungan mereka, kebudayaan mereka. Ya, kita harus menyesuaikan bagaimana lingkungannya, bagaimana kebudayaan mereka. Kita tidak bisa memberi contoh Amerika untuk pembelajaran di kota Jambi misalnya, atau di kampung, tidak bisa. Harus sesuai kontekstual dengan lingkungan dan budaya mereka. Kemudian ya, sekarang seiring berkembangnya sains dan teknologi, kita harus juga menyaring ya, atau mengikuti zaman, belajar misalnya penggunaan media berbasis ICT misalnya. Kemudian kita balik lagi tadi, guru itu adalah seorang tukang kebun.
Nah, logikanya tidak mungkin kan. Tukang kebun itu menanam sawit di sawah di tempat yang berair, tidak mungkin. Nah, begitu juga tanaman yang di pot berarti beda lagi cara penanganannya. Kayak pohon di pot beda lagi cara penanamannya. Kalau tanaman tumbuhan sawit tadi beda lagi, tumbuhan padi beda lagi, biar hasilnya maksimal. Nah, misalnya ya kalau kita logikan, anggap aja tanaman di pot. Nah, seorang guru ya anggap saja tanaman yang di pot jadi siswa. Seorang guru itu hanya memindahkan, maksudnya gini, kan tanaman dalam pot ya kita di ruang tertutup, kira-kira kan daunnya kemana? Pasti menuju cahaya kan, misalnya di sana ada cahaya maka daunnya akan ke sana. Tugas guru adalah mempermudah tanaman tadi, anak didik tadi mendapatkan cahaya biar dia lebih cepat tumbuh kembang. Begitulah tugas guru ya. Kemudian yang berarti bahwa kita hanya sebagai penuntun dan berorientasi pada peserta didik ya. Dengan cara bagaimana? Sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan alam ya. Untuk itu saya menyadari, wah selama ini mungkin saya ada kesalahan. Wah ini ilmu baru. Nah, ilmu baru yang harus saya terapkan, ilmu baru yang harus saya aplikasikan agar pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik. Untuk itu kedepannya mungkin saya akan mengoreksi diri saya, mengevaluasi diri saya, bagaimana pembelajaran yang baik untuk anak didik, bagaimana pembelajaran yang berorientasi pada mereka sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, ya, sesuai dengan ya bagaimana menebalkan yang tadi supaya mereka lebih menyenangkan, mendesain pembelajaran lebih baik, mendesain pembelajaran yang menyenangkan, yang gembira seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Untuk itu kedepannya setelah pembelajaran ini itu adalah sebuah titik balik bagi saya untuk menjadi guru yang pendidik atau berguru yang baik, hanya sebagai penuntun untuk mengembangkan potensi atau bakat yang positif, menebalkan yang positif, melemahkan yang negatif dengan cara mendesain pembelajaran yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang berorientasi pada peserta didik atau anak didik kita. Kemudian nanti saya akan mengevaluasi diri saya untuk menjadi guru yang lebih baik. Saya akan menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan saya akan menganalisa dulu anak ini seperti apa, anak A seperti apa, sifat positifnya apa, sifat negatifnya apa. Saya akan analisa, saya akan memberi pelayanan terbaik. Dan ingat kata Bu Ki Hajar Dewantara, guru adalah penghamba bagi peserta didik. Maksudnya kita menjadi fasilitator yang selalu menyenangkan jadi guru maupun sekaligus jadi sahabat bagi peserta didik. Menurut saya seperti itu refleksi dari pembelajaran ini. Terima kasih untuk semua yang telah membantu, semua pihak yang telah membantu saya dan kami kelompok 8 bisa melakukan pembelajaran modul 1.0 ini. Saya kira demikianlah kesimpulan dan refleksi saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.